Bibira teh Anita. Yuk ah digoyang. Hey hey hey. Wah. Hira. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok pacar di sana mengendarai kereta
siap. Tenang, santai, bisa bernapas. Bisa. Kayaknya butuh oksigen deh. Ya, Kak Seto, bukannya. Gue balik dulu. Lu nyari oksigen? Udah. Mr. Viral udah. Udah balik lagi. Enggak nyari Udah. oksigen ke Kak Seto gimana sih? Enggak, Mr. Viral balik lagi ntar. Balik lagi. Orang dia udah nyiapin Iya, noh. dandan apa jam dari jam 3:30 dia Ya, udah iya. di sini. Masa cuma sekali tampil, dempulannya tebal. Selamat pagi. Pagi di sini sudah hadir selain Tenny, Tatalia yang cantik juga ada Kak Seto. Selamat pagi Kak Seto semua, semangat sahabat banget ya jogetnya ya. Ya, Kak semua Kak Seto. Seto. Karena Kak Seto ini kan masih main tok-tok dan segala macam ya Kak Seto ya. Kalau nggak salah kemarin sempat apa bisa ini ya? Cartwheel. Bisa apa? Cartwheel namanya. Cartwheel, bener gak sih? Ya, diajarin Mas Indra. Keren banget. Keren banget ya. Apa namanya stamina seorang Kak Seto ya. Itu yang terpenting. Dan kalau kita bisa belajar dari Kak Seto ya, salah satunya itu adalah selalu bahagia kelihatannya Iya, ya kan. bener banget, Makanya awet muda. Nah, semoga Ah, jangan-jangan pemirsa. pencitraan. Hei, orangnya ada di sini. Bercanda. Berani-beraninya. Itu, kalau mau ngomongin orang langsung depan mukanya, jangan di belakang kayak lu. Oh, berarti setiap hari itu kuncinya kita harus bahagia. Betul. Hari ini juga aku bahagia. Kenapa? Ada Nita Thalia soalnya. Bang Piki. Bang Piki, Apa? bahagia banget hari ini. Kenapa bahagia? Bahagia banget lah. Kalau ngeliat kamu tuh langsung miliki harapan. Tapi kenapa jogetnya kok berjauh-jauhan tadi? Kenapa? Gak mau deketan sama aku, kenapa? Ya kan ada jogetnya? Kak Seto, menghormati Kak Seto. Ya, lu bahagia ya? Iya dong. Ngeliat Nita Thalia joget, rambut sampai begitu-gitu. iya. Saat lo lagi bahagia melihat Nita Thalia, Iya. saat yang bersamaan Kalina lagi ganti infus. Ya, Kalina cepet sembuh ya. Jadi Cepet waktu sembuh, tenang Kalina. ya, mungkin ada waktu 2 minggu ini atau mungkin seminggu di rumah sakit pakai untuk berpikir secara masak-masak. Apakah? Apakah pernikahan ini pasti harus berlanjut? Harus dong. Cepet sembuh sayang ya. aku. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Kita akan update berita-berita yang Yes. paling viral. Langsung Berita aja update dia apa viral ini? update. Perasaan tuh harusnya viral update tuh harusnya tuh panas. Oh. Deg-degan. Oh. Ini lebih menggoda ya. Panasnya beda. Oke, kalau kemarin kita sudah memberikan sedikit cuplikan tentang MYD yang memenuhi panggilan pihak kepolisian, ternyata diperiksanya itu selama kurang lebih 10 jam. Wow. Ya, dan ini memang kita lihat MYD sendiri kemudian memberikan permintaan maaf kepada semua pihak melalui sosial medianya, akunnya juga, dan juga sempat juga di depan para rekan-rekan media Ya, gitu ya. Nah, kita akan lihat deh seperti apa beritanya. Coba kita cek. Ini dia fakta visual. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Ya, Wow. sebuah permintaan maaf yang kalau kita perhatikan di sini memang tulus dan dari hati, mendapat banyak sekali perhatian dari netizen, semua langsung membanjiri kolom komentar gitu ya, rata-rata mengapresiasi keberanian MYD untuk mengakui kesalahan dan juga meminta maaf. Tapi di saat yang bersamaan, Giselle kemarin tidak hadir ketika memenuhi panggilan itu karena ada satu alasan nih, yaitu menjemput sang putri yang baru selesai liburan. Betul. Jadi Giselle itu kemarin kalau nggak salah, mungkin tepatnya bukan mangkir kali ya. Jadi memang pasti memberikan informasi dulu kepada pihak kepolisian untuk minta penundaan. Karena kemarin itu Giselle yang kita tahu informasinya adalah menjemput Gempi ke airport. Nah, betul sekali. Kalau di sini kan headline-nya dipanggil ulang 8 Januari. Ya. Ini alasan Giselle tidak hadir saat pemeriksaan polisi. Jadi memang akan dijadwalkan ulang untuk pemanggilan berikutnya. Saya juga nggak tahu ya, apakah memang itu, Vicky, proses pemeriksaan itu memang bisa sampai 10 jam, 11 jam gitu? Kan gue bukan ahli ya gue nanya. Tapi kan lo pernah punya pengalaman
Biasanya tuh terkait Iya. dari Kalau maksudnya pemeriksaan kasusnya itu kan- sampai 10 jam tuh biasanya apa aja sih? Rick, Biasanya yang kan diobrolin? disesuaikan dengan banyaknya pertanyaan. Itu yang punya kewenangan adalah penyidik memang untuk melakukan kewenangan itu. Nggak bisa dibatasi jamnya. Karena Oke. sampai bener-bener ya merasa cukup untuk dimintai keterangan gitu. Memang detail ya berarti Kalau ditanyakannya. Vicky kemarin berapa jam kalau boleh tahu? Ya Vicky? tergantung, ada yang juga 2 Karena lo jam. banyak sih kasusnya ya. Tapi mudah-mudahan yang terakhir ya bro. Nggak ada Amin, selesai. amin, amin. Oke, tapi Mel, sebagai sahabat, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya Giselle bersama dengan Wijin itu masih beberapa kali posting bersama. Iya dong. Apakah mereka masih juga punya hubungan? Masih. Yang gua tahu ya bahwa mereka ibaratnya ya ini pasti berat buat mereka berdua, buat Giselle terutama, buat Wijin juga pasti kan terimpact gitu. Tapi kayaknya sih mereka berdua tetap masih menjalankan hubungan seperti sebelum adanya kasus ini. Iya. Kemudian juga kemarin aku pada saat pergantian malam tahun baru, kalau ke Giselle kan kita selalu cek kan, maksudnya how are you, how you feeling, gimana keadaan kamu hari ini. Tapi kadang-kadang terlupakan nih Wijin yang juga pasti itu terimpact gitu. Karena kadang-kadang netizen kan memberikan komentar bukan cuma ke Giselle, tapi Iya. juga ke Wijin juga kan. Iya. Jadi kemarin kita memutuskan untuk nanya sama Wijin, kamu tuh perasaannya gimana? Are you Jawaban dia. okay? Dan dia bilang he's okay, dia ya pasti ada perasaan uncomfortable, nggak nyaman, tapi basically semuanya baik-baik aja dan mereka berserah sama Tuhan. Gitu. Banyak yang akan bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kok Wijin masih akan standby menemani Giselle Ya, di tengah-tengah ya. kondisi seperti ini gitu kan? Justru mungkin di saat seperti ini nggak sih Nit, untuk kita yang udah pernah berumah tangga, cinta itu tuh bener-bener kadarnya, kekuatannya tuh dites dan harus dibuktikan ya nggak sih Nit? Gitu. Betul banget. Iya, karena kalau memang saling mencintai, saling menyayangi, apapun yang terjadi itu pasti akan dijalani sama-sama, mau suka maupun duka. Yes. I mean like at the end kan semua orang punya masa lalu. Setuju. Kalau emang lo truly love this person, benar-benar cinta sama orang ini ya artinya lo harus mengambil satu paket masa lalunya, masa depannya dan masa sekarangnya Itu gitu. yang terpenting. Tapi juga satu hal yang juga menimbulkan banyak keprihatinan dari banyak pihak Ya. itu adalah tentang Gempi nih, Yes, keponakan yes. online kita semua ya, kita sayang banget sama Gempi kan. Benar. Dan ini ada satu artikel di sini juga menyangkut Eyang Seto. Mohon maaf Ya. saya bacain boleh ya Eyang ya. Ya. Ini jadi kalau dari Eyang Seto itu menyarankan untuk sementara Gading Marten mengurus buah cintanya dengan Giselle Anastasia. Oh gitu. Alasannya Eyang? apa sih? Eyang, ini manggilnya Eyang memang karena tertulisnya Eyang ya. Eyang gimana Eyang? Kenapa menurut Eyang seperti itu mungkin boleh di-share sama pemirsa Eyang? Iya, karena dalam keadaan saat ini kan ibunya itu menghadapi masalah hukum kan, dan kemungkinan akan dipidana, mungkin harus menghuni lembaga pemasyarakatan, dan ini tidak memungkinkan kalau anak ikut bersama sang ibu, dan ini merupakan kerjasama yang paling penting, bukan perebutan hak asuh anak ya. Jadi sementara ibu tidak mungkin untuk mengasuh putri tercinta ini, maka sebaiknya ayahnya akan mengasuh. Di sisi Dan lain, tetap ada kemungkinan kalau misalnya anak ingin rindu bertemu dengan ibu juga diberikan akses untuk itu. di sisi lain, Kak Seto banyak juga yang bilang gini, justru karena sedang menghadapi masalah saat ini dan kita nggak tahu ke depannya, apakah nggak lebih baik Gempi emang sama Giselle supaya bisa memberikan kekuatan juga untuk Giselle-nya sebenarnya. Iya, artinya kalau itu dimungkinkan keadaan di lembaga masyarakat di beberapa negara maju itu sudah dimungkinkan itu. Jadi kalau anak memang dekat dengan sang ibu ya ikut dengan ibu, dan berbagai fasilitas di lapas dimungkinkan untuk dipenuhi. Kalau yang tuh maksudnya kalau sampai nanti jadi permasalahan hukum yang menimbulkan ya terpidana akhirnya sampai ke lapas ataupun ke rutan, maksudnya udah nggak bisa lagi nih kayak sebagai seorang ibu karena menjalani hukuman gitu, bukan berarti situasi sekarang. Iya, Oh gitu. iya. Dan juga kan Saat ayahnya ini. ada ya gitu, dan Iya. ayahnya pasti mengasihi juga dengan sungguh-sungguh. Dan juga komunikasinya saya lihat cukup baik ya antara ayah dan ibu. Jadi ini betul. kerjasama saja. Jadi tidak usah mempersoalkan masalah hukum dulu, wah, Baik. ikut siapa, siapapun juga, toh ini kedua orang tuanya juga kan. Yang penting Nah, ini itu. saat dimana walaupun kedua orang tua udah nggak sama-sama lagi ya Yang gitu, Iya, tidak sebagai betul, suami istri, tapi betul. harus benar-benar legowo, Iya. teamwork Iya. demi untuk sang buah hati, Ndra. Iya, dan sekali lagi Kak Seto di sini concernnya memang untuk kesehatan jiwa dan mental anak ya, untuk Gempi untuk sebenarnya. kepentingan terbaik bagi anak. Itu Kesehatan dia. jiwa anak supaya tidak ada kesan saling perebutan dan sebagainya. Iya. Nah, ini ada artikel nih, Oh, iya, kasus ini. video Giselle mengancam mental anaknya, Kak Seto menyarankan minta maaf ke Putri Gading Marten. Maksudnya di sini, maksudnya yang adalah Giselle harus minta maaf ke Gempi. Gimana Yang? Iya, kalau memang itu akhirnya anak tahu masalah ini, maka demi menjaga kualitas komunikasi, tidak hilangnya kepercayaan dan sebagainya, maka sang ibu harus berani meminta maaf kepada anak. Apapun juga, kasus-kasus yang lain juga demikian.
Kalau memang ibu melakukan suatu kesalahan, bukan hanya ibu, ayah pun juga, Iya. maka ayah harus berani minta maaf kepada anak. Oke, kalau nggak salah ya ini correct me if I'm wrong, di salah satu postingannya Giselle beberapa waktu yang lalu sempat dia mencurahkan hatinya bahwa dia kalau nggak salah di fotonya Gempi ya, Bilang ibu yang tidak sempurna. iya aku belum bisa jadi ibu yang sempurna. Mungkin tidak secara langsung directly betul, minta maaf betul. mengenai kasus ini karena Iya. kayaknya Gempi juga belum mengerti anyway. Iya, Tapi at betul. some point kalau nanti anaknya akan mengerti, Suatu saat menurut nanti. Eyang harus untuk legowo meminta maaf Betul, kepada anaknya betul. karena anaknya juga pasti akan terimpact gitu menurut Eyang. Iya, betul. Ini juga menunjukkan kebesaran jiwa Kebesaran seorang hati, ibu. iya. Saya mau pulang dulu ya. Kenapa sih? Kenapa? Saya mau minta maaf sama anak-anak saya. Anak lo udah ngerti kok. Anak lo udah ngerti kelakuan bapaknya kok. Udah Udah paham. Soalnya tapi dia apa? kemarin sempat protes kan. Bilang Waktu apa datang sih? ke sini juga jangan ganti-ganti mama lagi. Saya mau minta maaf. Iya, Ada yang benar-benar. juga didampingi. Ya, Tapi jadi sebenarnya- mohon maaf, Kak Seto boleh tolong dipantau ya. Anak-anaknya Vicky Tapi ya. Indra jangan, aku mau stick karena Kenapa? dari aku kecil, aku taunya tuh manggil nggak ada yang Seto, manggilnya Kak Seto. Iya Jadi sampai sih. sekarang gayanya nggak enak gitu. Kalau Seto tuh harusnya dengan Kak Seto, karena kalau Eyang tuh bukan Eyang Seto, Tapi- Eyang Subur gitu. Kan? Dulu loh Oke, Seto. tapi Kak Seto Indra ini sekarang satu udah hal jago jadi playmaker deh. Indra udah, iya. Tapi belajar dari Vicky. Baik-baik ya aja. kan? Cuma satu hal nih, Kak Seto juga kan seorang waktu itu ambil kuliahnya psikologi ya. Iya, Tapi sudah menjadi psikolog berarti. Sudah. Sudah ya. Nah, kalau kita lihat dari segi psikolog nih ya, ketika ada yang memutuskan untuk merekam video pribadi seperti itu, kalau menurut Kak Seto tuh biasanya apa dorongannya untuk melakukan hal tersebut? Iya, kalau itu dilakukan oleh masing-masing salah satu pihak dari yang melakukan itu, mungkin sekedar semacam dokumentasi, Iya. mungkin akan dijadikan apa tontonan berdua untuk Mengingat. Ya bukan hanya mengingat, makin memperdalam rasa cinta Kalau suami istri dan kali ya, Yang, sebagainya. ya? Iya, Iya. betul. Tapi kalau hal ini ya mungkin saya tidak tahu masalahnya ya. Iya. Mungkin dari yang bersangkutan baru dapat penjelasan mengenai Tapi maksudnya. memang banyak ya, maksudnya kalau dari segi psikolog ya Kak Seto ya, maksudnya orang yang kadang-kadang nggak tahu ya, maksudnya berusaha untuk merekam momen-momen seperti itu. Maksudnya banyak gitu orang-orang seperti itu juga. Ya kalau peristiwa-peristiwa yang normal ya, artinya sepasang kekasih yang Ya. betul-betul bukan semacam penyimpangan Ya. Ya. itu saya kira normal sekali ya mengabadikan berbagai peristiwa kebersamaan untuk jadi kenangan masa yang akan datang, Ya, tuh. ya, ya. Apakah itu foto, film dan sebagainya. Tapi tentunya yang sesuai jalur gitu Iya. ya, karena sudah ada jalur hukumnya juga. Dan ingat pemirsa, teman viral bukan cuma yang membuat aja, tapi yang menyebarkan juga Iya, ya. iya. Dan juga jangan disimpan terus dikasih-kasih dan lain-lain lah. Udah berhenti aja di situ gitu ya Yes. Kak Seto ya. Kalaupun mau mengabadikan momen-momen yang membanggakan, membahagiakan Iya. kayak Kak Seto nih banyak Iya. nih momen-momennya ya. Apaan? Waduh, Momen apa itu? Vicky, Apa? kamu tahu parkour? Tahu? Apa itu? Yang gini. Yang gini tuh apa? Aku nggak tahu parkour itu apa. Parkour yang lompat-lompat dari gedung ke gedung, dari tangga lompat sini. Itu kan Spiderman kan? Malu loh ada Kak Seto. Nanti dicek loh psikolog Iya, iya, dulu, iya. nanti terganggu. Agak terganggu. Ya Aku emang ya. kenapa hubungannya sama Kaseto Iya. tentang parkour? Mohon maaf, Kak Seto usia berapa saat ini? Hampir 70. Hampir 70! Kok kelihatan udah 70 tahun ya? Beda 2 tahun sama aku. Tapi Kaseto nggak kelihatan Orang ya. percaya, orang Nggak percaya. kelihatan, Kak Muda Seto. Tapi terus. Kak Seto maksudnya ini ya secara fisik masih sangat ini ya apa namanya badannya terjaga. Iya, sehat. Bugar. Kita Ya, mau karena lihat Saya nih. dari Man. kecil dulu bandel sekali. Oh, dari Jadi kecil udah bandel. diem. Umur 4 tahun udah jatuh dari pohon, kepala bocor, makanya pakai poni terus begini. Baik, gak percaya kan? Kak Seto bisa melakukan gerakan-gerakan apa namanya? Parkour. Parkour, kita lihat. Lompat tinggi-tinggi dari gedung ke gedung. Ini dia. Kak Seto luar biasa.
enggak, Kak Seto? Maaf, itu sepertinya dari jauh pasti bukan Kak Seto, pemeran pengganti kan? Betul. Ya, Seti namanya. Oh, Seti. Nggak percaya? Enggak. Kak Seto bisa di sini langsung mempraktekkan. Wow, silakan Kak. Benar. Bisa kayak ini, salto, jungkir balik. Emang bisa? Enggak lo ngaco lo Kak Seto. Kan itu harus pakai celana khusus. Iya dong. Pakai celana Bisa robek pakai ini lagi bisa di nggak, Kak sini. Seto? Kak Seto tapi Boleh coba Minggir, aja. minggir, boleh, minggir, boleh. minggir. Wow. Ini spesial, eksklusif. Coba The biasa. one and only Kak Seto. Vicky, saatnya untuk membuktikan usia dan ketangguhanmu gladiator. Iya. mohon maaf. Sebentar. Kak Seto 70 tahun. Pas begini badan polos. Vicky Sini lo. baru 34 tahun. Lo lihat sini. Pas keangkat kaosnya. Angkat sini. Lihat, Angkat sini, lihat punggungnya. Lihat. Bukan semua coy, bukan semua. Kak Seto 70 tahun malah lebih fit loh, luar biasa. Indra bisa nggak? Coba Bisa Indra, lo. Indra. Emang bisa lo. Indra coba. Gampang. Maaf ya Kak. Iya. Iya. Indra, oh, udah ya. Set, 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 Hey, hey. Indra, malu Indra. Mohon maaf Indra, aku cuma mau komen lagi ya Indra. Lu malu Indra, Kenapa? malu sama poni Kak Seto. Lu mah kebanyakan pemanasannya. Nih, kalau mau yang lebih keren, nih Iya. Tatalia bisa. Wow. Minggir semuanya. Nggak bisa. Sini aku pegangin. Nggak mungkin lah. Tadi split bisa kan? Bisa dia mah. Yang begini juga bisa nih. Ya gerakan apa? Kaki kamu tak, kaki berdua, kaki Coba kamu lihat. gitu bisa kan? Nggak bisa gue mas, split gini. Ya, Iya. split. Oh, Oke, oh. terus. Bantuin. Sakit ih. Nggak mau dibantuin. Vicky. Lihat tuh calon bini lu lagi anti infus mau di rumah sakit. Senjatanya ganti infusan mulu. Masa dari tadi orang ganti infusan mulu? Malah ngelapa sama cewek. Ajian. Kak Seto, mohon maaf. Ini resepnya apa? Apa pakai aji-aji apa gimana? Kak Seto punya. Kak Seto ini punya bela diri juga. Masa Ya sih? Kak Seto ya, kayak gini-gini bisa. Dan mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tadi kalau kita lihat Kak Seto ada di atas genteng gitu kan. Kayak maling ya. Itu ternyata dulunya akrofobia. Jadi takut ketinggian Kak Seto. Iya, Pernah dulu pernah naik? jatuh dari pohon. Nah, sempat Trauma. jatuh sempat jadi ke tempat-tempat tinggi takut ya. Oh. Nah, ternyata setelah saya mempelajari psikologi bagaimana menangani itu ya akhirnya harus dihadapi. Harus terus dilatih pelan-pelan. Mungkin naik tangga dulu, nanti naik lebih tinggi lagi. Nah, biasanya kalau itu saya juga salto di atas Tuh genteng. kan, ya. nggak percaya. Coba nggak boleh ya Kak Seto ya. Iya, cuma waktu itu anak Sama bilang anaknya. jangan ditampilkan lah, nanti takut anak-anak Iya, niru. anak niru. Gitu ya. Iya. Justru harus dilatih walaupun kita takut harus dilatih terus kita Kak Seto ya. Iya, Nah, dihadapi takut lah, naik gitu. ketinggian, naik tangga terus. Naik tangga Ndra, lu mah naik daun maunya. Manjat tembok Ndra, lu mah manjat sosial maunya. Capek Tapi deh. Kak lu. Seto Namanya bukan juga hanya artis jago baru. itu aja, tau nggak? Apa tuh? Kak Seto semua juga jadi trade center, apa juga gayanya diikutin. Jadi apa? Ya. Trade center. Apa kata di gedung? Trendsetter. Iya, iya. Trendsetter. Udah ganti sekarang. Ya udah maaf saya nggak jadi. Apa lagi? Benar. Ya, apa lagi? Karena kemarin sempat viral juga masalah gaya rambut Kak Seto yang tidak pernah berubah dari zaman Ya. dulu sampai sekarang. Saya ingat banget nonton Yang mana? film Tangan-Tangan Mungil tuh tahun 86. Tangan-tangan mungil. Kak Seto pakai begini Iya, ya. tangan Mungil 81. 81 itu ya, 81. Belum lahir ya? Iya, gue baru lahir tapi gue nonton tangan-tangan mungil. Siapa yang main Kak? Ada Irawan ada kan? Dina Almarhum. Dina Mariana. Dina Mariana. Iya. Nah, Astaga. kita lihat nih, dari dulu, dari 81 sampai sekarang, gaya rambutnya kurang lebih sama ya. Tuh, ya kan, dengan poni ke depan, ya kan. Sampai Komitmen. sekarang kalau ada orang gayanya begini langsung kita sebut, wih, rambutnya ala Kak Seto. Iya, iya benar-benar. Nah, sekarang kita mau lihat apakah Vicky Prasetyo, lo Vick, kita mau lihat bisa nggak sih tutorial ya untuk punya gaya hits Kak Seto. Oke. Silakan, dipakai dulu. Oke, Kak Seto boleh arahkan bagaimana cara nyisir Mana, yang Kak? benar. Caranya, Kak? Oke, kita lihat bersama
Vicky Prasetyo akan di makeover oleh Kaseto. Cara nyisirnya gimana sih Kak? Tutorial rambut ala Kaseto. Ya, ini biasanya Oke. di Oh, biasanya ke sini. Iya. Belahannya Mohon Kaseto maaf selalu ya. sama ya? Ya. Oke. Eh, Belahannya sebentar selalu ke Ke kiri. kiri ya? Ke kiri. ke sana jadi ya. Oh, oke, baik. Jadi ininya ke sini. Oke, Tapi kita ini lihat. posisinya Nah, ini lebih- untuk lebih cocok ke sini nih. Oh, boleh. Ya. Boleh nggak apa-apa? Nah. Tapi kalau dia sebenarnya memang jarang merapikan rambut sih, karena rambutnya jarang berantakan. Masa lalunya yang berantakan ya. Nah, udah ini udah mirip sekali begini. Kaseto apakah menggunakan produk apa tertentu gitu, hairspray apa biasanya? Ya kalau memang harus dipakai gerak supaya anti badai ya. Oh, Ya, anti badai. Anti badai itu loh. biasanya disemprot hairspray sedikit. Oh, Coba ya. ini Kamera, aja. zoom. Baik. Jum. Kita lihat, inilah dia. Maaf ya, kalau ini bukan kayak Kaseto ya. Kayak apa tuh? Kayak Nobita jadinya. Nobita yang Doraemon. Tapi enggak kayak Nobita. Coba lihat di samping. Enggak kayak Nobita. Enggak kayak Nobita. Terus kayak apa dong? Kayak pulgoso. Ada tuh temen gua, RT 4 rumah gua, berarti bening namanya pulgoso, beneran. Gue tahu itu dogi ya. Gua jangan ini ya. Tapi Vic, bagus loh Vic. Bagus. Ini. Coba sekarang lo foto, terus lo upload di Instagram. Nah, sekarang foto, Vicky mau kita foto ya. Kita upload di Instagram. Silakan Vic. Mana? HP-nya Mana mana? handphone lu, mana handphone lu? HP, HP, Bukan HP. handphone man disita. Ya, kita akan Ternyata, abadikan. Enggak, jadi mohon maaf kasih tuh. Kalau hari ini pakai minyak rambut nggak? Dipakein hairspray? Iya, depannya ini. Oh, aja. depannya dipakai Iya. hairspray ya. Iya, supaya Nah, foto berdua. Foto berdua. Foto berdua ya. Kaseto, Yang ayo. sebelah Kita akan lihat. Oke. Asik. Cie. Tunjukin kamera, tunjukin. Tunjukin, bagus tuh. Tunjukin, tuh. Alhamdulillah akhirnya Bapak dan anak sudah menyatu hari ini. Setelah berpisah 15 tahun ya guys. Oh, acara tali kasih kan ya? Ini berdua mirip loh gara-gara Kayak kembar, rambutnya. kayak kembar, Keren kayak banget kembar. ternyata Kaseto bukan cuma terkenal dengan fit badannya tapi juga rambutnya nih. ya Itu kan? yang luar biasa. Tapi bicara soal gaya, kita juga akan hadirkan seseorang yang gayanya luar biasa, tapi nggak mau muncul di TV loh dia. Hah? Gak mungkin Landra, yang gak gaya aja sekarang berlomba mau masuk TV. Gak mungkin Itu mah Landra. gaya-gayaan. Ini beneran, dia nggak mau tampil padahal jago nyanyi, artis, main film, acting apa Nggak segala mau masuk macam. TV? Nggak mau. Ah, kalau udah begini pasti mau hooker kan? Betul. Ah, kita undang aja nih kakaknya Nasar. Lu